Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Pastor Lukas yang sudah mengundang kami di jamu dengan luar biasa, tim hospitality yang luar biasa, Ibu Lydia, Ibu Avandi yang sudah ngajak makan Malaysia, makan Thai Lake, Chinese food yang enak-enak sekali di Philadelphia. Terima kasih Ibu Shirley juga Pastor Lukas, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Albert dan saya melayani di bidang ministry dalam pujian penyembahan. Kalau Bapak Ibu lihat channel Impact Music, itu adalah channel YouTube daripada pelayanan kami dari berbagai denominasi, lagu-lagu rohani. Bahkan setiap hari ada streaming selama 6 jam. Kalau Bapak Ibu mau dengar lagu-lagu rohani non-stop, bisa ikuti, ada yang menemani, ada yang mendoakan selama 6 jam. Jangan lupa subscribe dan komen. Endingnya selalu gitu. Lalu yang kedua adalah kami melayani juga sebagai penggembalaan di gereja JCC Cijantung di Jakarta Timur. Hari ini kami datang melayani di BMC Philadelphia yang luar biasa ini, sangat luar biasa penyertaan Tuhan buat hambanya Pastor Lukas. Karena kami ingat akan kebaikan Pastor Lukas. Tahun 2017 beliau datang ke gereja kami, pada saat itu sedang pembangunan. Ini berikut gambar gereja kami. Ya, gereja kami melayani di daerah Jakarta Timur, itu di daerah prostitusi dan perjudian orang-orang menengah dan menengah ke bawah. Gereja sudah ada hampir 30 tahun di situ. Lalu pada waktu kami pengembalaan, inilah gerejanya. Waktu itu kami sedang membangun, Pastor Lukas datang, pembangunan di tengah jalan dan kami tidak ada dana. Dan beliau setelah khotbah beliau bilang Tuhan suruh untuk beliau menabur 5.000 US dollar. Dan hari ini 5.000 US dollar Pastor Lukas sudah jadi ruang sekolah minggu dengan 4 kelas ruang ibadah. Jadi terima kasih saya ucapkan buat Pastor Lukas dan BMC atas berkatnya. Semoga satu waktu kami bisa membalas. Kalau Bapak mau bangun gedung, kami datang juga. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, kita dapat slide pertama. Tentang Father God atau Tuhan sebagai Bapa. Mari kita lihat slide kedua. 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini di Israel, di Yerusalem. Pada waktu itu berlaku ada 2 pengajaran ya, tentang pengenalan tentang Tuhan. Yang pertama adalah pengajaran dari orang Romawi tentang Greek mitologi atau dari bangsa-bangsa Yunani yang memiliki 12 dewa besar. Adalah dewa Zeus, dewa Poseidon. Dewa Zeus itu dewa apa? Petir, thunderstorm. Kalau dia marah tiba-tiba petir, badai dan sebagainya. Kalau di laut tiba-tiba badai dan sebagainya, itu mereka takut sama Poseidon. Mereka memberikan persembahan dan mereka percaya bahwa dewa-dewa ini yang mengendalikan antara bencana-bencana alam yang terjadi adalah dewa-dewa ini. Saudara lihat di sebelah paling kiri. Sehingga pada waktu itu mereka menganggap Tuhan atau dewa-dewa ini sangat menakutkan. Kalau mereka muncul terjadi sesuatu yang mengerikan. Karena itu fearfully gods, dewa-dewa yang menakutkan. Itulah pengajaran yang berkembang pada waktu itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ke Israel, melayani di Danau Galilea dan sebagainya. Di situ dia melayani banyak orang Israel, banyak orang Yahudi. Dan menurut orang Yahudi, pengenalan mereka akan Tuhan adalah dari yang dikenalkan oleh Musa kepada mereka pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Seperti apa Tuhan yang diperkenalkan Musa? Adalah Tuhan, saudara lihat yang gambar di tengah, adalah Tuhan yang ada di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai pada waktu itu Tuhan bertemu dengan Musa, muka dengan muka, terlihat kilat sambung menyambung. Tanah ini bergetar, semua takut. Karena itu mereka sangat, bukan takut tapi menghormati, respect. Sangat tinggi respect dengan yang namanya Tuhan. Bahkan kalau mereka tulis dalam tulisan, mereka tidak boleh tulis ada huruf vokalnya. Semuanya harus huruf mati, YHWH. Yahweh mereka tidak boleh, nggak boleh sebut, nggak boleh sebut namanya. Yehova nggak boleh sebut namanya sembarangan. Mereka sebut dengan nama Hashem. Coba katakan bersama saya, Hashem. Hashem itu artinya apa? The name, nama.
sang nama. Ada contohnya kalau saudara lihat di Mazmur 23. Ia membimbingku ke air yang tenang oleh karena apa? Namanya. Sekalipun oleh karena namanya Hashem. Jadi mereka selalu kalau saudara lihat pengajaran Alkitab, rabi-rabi di YouTube, mereka berkata Hashem itu selalu berkata begitu. Hormat. Hanya orang Indonesia yang berani sebut nama Tuhan sembarangan, yaitu Bunda Korla. Sebutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikit-dikit ya Allah. Lihat dengar lagu dangdut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau orang Israel gak boleh sembarangan menyebutkan nama itu. Nah lalu Tuhan Yesus datang dengan membawa satu pengajaran baru tentang Tuhan. Dia mengajarkan tentang Tuhan itu Bapa. Katakan Bapa. Dia bilang Tuhan itu Bapa. Dan ini mereformasi akan dua pengajaran tentang Tuhan pada waktu itu. Dia bilang Bapa, bahkan disebut Aba. Aba itu bahasa Aramaik yang artinya kalau anak kecil panggil orang tua, pertama yang dikeluarkan oleh mulut anaknya, anak bayi itu adalah Aba atau Ima, Bapak atau Ibu. Sebutan yang sangat dekat dan sebutan mungkin kalau di bahasa Jakarta bukan ayah, babe. Sebegitunya. Sehingga, wah, pelajaran apa lagi ini? Nah satu waktu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kok sakti banget Tuhan Yesus? Rahasianya apa? Ajari dong kami cara berdoa, mantranya apa? Ya kan? Ilmunya apa? Mantranya apa? Dan saudara mau tahu mantranya? Slide selanjutnya, mari kita lihat. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dimulai dengan Bapa. Semua kaget. Hah? Bapa. Pelajaran Tuhan Yesus, kalau kita lihat baik-baik, berkali-kali dia panggil Tuhan dengan Bapa, Bapa, Bapa terus. Jarang sekali dia panggil Tuhan, dia bilang Bapa. Bahkan Yesus ditangkap dan diadili karena dia menyebut Tuhan dengan kata Bapa. Bahkan waktu di pengadilan dia bilang, kamu anak Allah kan? Kamu bilang anak Allah. Lalu Yesus berkata, ya kamu yang mengucapkan. Nah kan itu penistaan agama. Dia sebut dirinya anak berarti Bapak gitu ya. Bapak melahirkan kamu dong. Wah ini penghinaan agama dan Yesus disalib. Tetapi kita pengikut Kristus diizinkan untuk berkata Bapa. Dan kita harus belajar berdoa kembali dengan kata Bapa. Mari katakan bersama saya, Bapa. Mari kita lihat slide selanjutnya. Hari ini ada 3 poin, izin Pastor Lukas. Poin yang pertama, mari kita punya sifat seperti anak kecil di hadapan Bapaknya. Lalu kita lihat slide berikutnya. Tahukah saudara bahwa di kitab Injil ditulis 132 kali Yesus memanggil Tuhan dengan kata Bapa. Dia berkata, waktu dia marah di bait Allah, dia berkata, ini rumah Bapakku. Tidak boleh jadi sarang penyamun, ini harus jadi rumah doa. Lalu pada waktu murid-muridnya sedang khawatir tentang apa yang akan dimakan, diminum, dipakai, dia berkata, Bapakmu di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Karena itu cari dahulu kerajaan Allah. Betul ya? Pada waktu dia bilang, bagaimana cara berdoa? Masuklah pintu, kuncilah pintu dalam kamarmu. Bapa di surga tersembunyi mendengar doamu. Bapak semua. Saudara baru sadar? Pada waktu cara kasih persembahan. Cara kasih persembahan juga. Jangan kasih tahu kanan kiri. Seperti orang-orang yang pengumuman kalau dia kasih persembahan. Kasih di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu di tempat tersembunyi membalasnya kepadamu. Wow. Pada waktu dia disiksa oleh algojo mau menuju ke salib. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara baru sadar? Hampir semua dia tidak pernah sebut Tuhan dengan Tuhan. Tapi dia berkata
Bapa. Dan hari ini kita semua juga bisa sebut Bapa. Hanya satu kali pada waktu di atas kayu salib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Why? Karena pada waktu itu Yesus menjadi dosa, menjadi korban buat dosa kita semua, buat dosa saudara dan saya. Lalu Allah Bapa di surga memalingkan wajahnya sejenak. Karena itu dia berteriak, Eloi, Eloi. Lalu setelah itu Yesus kembali berkata apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Sampai habis semuanya Bapa. Jadi hari ini kita sebagai pengikut Kristus, kita ingat berdoa Bapa yang di surga. Katakan amin. Lihat, 132 kali dia tulis di kitab Injil kata Bapa. Ternyata saya salah. Saya siapkan khotbah ini, saya izin Pak Lukas. Ternyata salah. Bukan 132 kali di kitab Injil, 132 kali hanya di kitab Yohanes. Lalu ditulis di sini, saya catat di sini. Ternyata waktu saya lagi istirahat, saya hitung satu-satu dari aplikasi Alkitab. 47 kali di kitab Matius kata Bapa. 22 kali di kitab Markus. 36 kali di kitab Lukas. Dan 132 kali di Yohanes. Siapa hari ini mau berkata Bapa? Amin. Ya saudara, Bapak Ibu kita lihat ayat selanjutnya. Pentingnya kita punya sifat anak kecil di hadapan Bapak. Yang pertama, mari kita baca ayat ini sama-sama 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bukankah ayat ini menggambarkan seorang ayah yang menggendong anaknya? Dan ayat ini berkata sampai masa tuamu aku tetap dia. Saya sudah mulai keluar uban Pak. Dikatakan Bapak Ibu juga ada yang sudah keluar uban, dikatakan sampai masa tuamu aku tuh tetap sebagai Bapa. Dan sampai masa putih rambutmu aku itu menggendong kamu. Lalu baca sama-sama, aku telah melakukan 1, 2, 3. Aku telah melakukannya. Saya tanya buat saudara, pernahkah di antara kita pernah merasa Tuhan menggendong kita, menyelamatkan kita dari satu bahaya? Pernahkah kita merasakan Tuhan menggendong kita, menyelamatkan dari badai finansial? Pernahkah kita ditolong Tuhan satu kali diselamatkan sama Tuhan? Pernah kan? Saya percaya, Pak Lukas bilang sering. Buat saudara tentunya pernah sekali. Tapi ada ayat ini dilanjutkan, ditulis. Dan mau menanggung kamu terus. Katakan mau. Aku mau, kata Tuhan. Tetapi kita sering kali berkata, aku udah mampu kok. Tadi Pastor Lukas bilang, aku mampu karena kemampuanmu. Aku sanggup karena kesanggupanku. Kesanggupan Tuhan, betul ya? Seringkali kita berkata, oh enggak Tuhan, saya bukan anak kecil lagi. Saya mampu, saya sanggup sendiri. Hari ini firman Tuhan, maukah saudara percaya akan kekuatan Bapa yang luar biasa? Dia masih mau. Sekarang tergantung kita masih mau atau tidak. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi Yesus berkata, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Perhatikan baik-baik. Bukankah kita semua ini mencari kerajaan surga? Mencari kenyamanan, mencari kepenuhan, mencari apa lagi? Semua yang terkait dengan rasa penuh, rasa diterima, rasa sembuh. Dengan kerja keras, dengan keuangan, kita kumpul semua dengan koneksi. Tujuannya kan kita ini cari kerajaan surga. Betul gak Bapak Ibu? Tetapi Yesus mengajarkan ada cara rahasia. Menurut Injil mendapat kerajaan surga. Mari saya baca sekali lagi ayat ini berkata, biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang, saya tambahin ya, dewasa yang seperti anak-anak itu di hadapan Tuhan
mereka yang empunya kerajaan surga. Loh, Pak, seperti anak-anak seperti apa? Antusias. Pernah saudara, anak saudara, yuk kita ke taman main. Wah, taman main seneng, ke Disneyland main seneng, ke mall main seneng, antusias. Nikmati hidup dengan enjoy, happy dan senyum. Coba senyum kanan kiri saudara, katakan enjoy your life. Enjoy the ride. Katakan amin. Lalu anak kecil itu tulus. Dia jalan tulus, tidak mudah sakit hati. Ya, maukah kita datang kepada Tuhan dengan antusias dan Tuhan memberkati kita. Kita lihat video berikut ini. Video Pak Jokowi ketemu dengan anak kecil. Saya belajar dari anak ini. Mari kita lihat. Ke Cianjur, Jawa Barat, Presiden menggendong seorang bocah berkebutuhan khusus yang tiba-tiba memanggil-manggil dari tengah kerumunan warga. Pertemuan bocah berkebutuhan khusus bernama Raffi Ahmad Fauzi dengan Presiden terjadi tak lama setelah Jokowi selesai menjalankan ibadah salat Jumat di Masjid Komplek Pondok Pesantren Ittihad Cianjur Jumat siang. Awalnya Presiden tidak mendengar namanya dipanggil-panggil oleh Raffi dari balik kerumunan warga. Jokowi kemudian secara spontan menyambut pelukan Raffi dan menggendongnya setelah Raffi dibawa mendekat. Bahkan Raffi juga sempat meminta berfoto bersama Jokowi. Menurut Ibunda Raffi, Reni, anaknya telah lama mengidolakan Jokowi. Ya, video berikutnya. This dad is just returning home to surprise his boys after a 6-month military deployment. And their reactions when they run up to give him hugs will overwhelm you with happiness. Ayo, Lydia. Come here, Dad. Can I come and see Sam? Come see Samuel and me build it. Ya, saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apakah engkau antusias hari ini ke gereja? Bapak, ada sesuatu yang Tuhan mau siapkan buat kita semua. Katakan amin. Saudara, pada waktu engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan Bapak itu memeluk engkau. Saya mau kasih contoh begini. Satu hari saya jalan di Gelora Bung Karno, Pak. Gelora Bung Karno terus rame-rame gitu. Tiba-tiba, oh ada apa nih orang foto-foto. Saya deket-deket, ada Pak Hotman Paris. Lalu saya lagi lari, pas ketemu dia, saya juga nggak niat gitu. Terus difoto. Ini saya difoto begini. Seolah-olah kayak saya temennya Hotman Paris, padahal enggak juga gitu Pak. Saya mau tanya saudara, kalau saya taruh upload di Instagram saya sama Hotman Paris. Kalau ada orang kira-kira mau iseng soal hukum sama saya, dia takut nggak? Mikir, betul kan? Dia mikir, oh jangan-jangan ini Pak Albert kenal Hotman Paris, padahal nggak kenal, cuma ketemu di GBK. Nah waktu saudara dipeluk sama Tuhan hari ini, waktu kata, Pak, and he holds you. Saudara tahu iblis punya rencana untuk mencuri, membinasakan masa depan yang penuh pengharapan. Dia pasti takut dalam nama Yesus. Dia pasti mundur, itu serangan-serangan semua pasti mundur. Dia bilang, jangan, gak bisa diganggu, dia dekat dengan Bapa. Katakan amin. Saya cerita buat saudara, selalu ada kesaksian tiap poin, Pastor Lukas sampaikan. Kami di gereja kami melayani, puji Tuhan hari ini ibadahnya penuh dan sampai kita tambah-tambah bangku. Akibatnya di gereja kami AC-nya panas saudara. AC-nya panas dan saya sama istri karena kami tahu melayani di tempat sederhana. Kami tidak bisa pengumuman, gereja sedang perlu ini. Lalu saya berdoa sama istri,
Sorenya dikirim sama orang aqua dus. 5 dus. Saya bilang, Bapak minta AC. Kirimin aqua. Ini gak salah apa ya? Ya udah kita terima. Besoknya minggu depannya dikirim lagi 15 dus aqua. Saya bilang, oke, kalau memang ini maunya Bapak, saya bagiin 15 dus aqua buat jemaat semua. Bingung gimana tuh, pulang dapat aqua gitu. Besoknya lagi 73 dus. Saya bilang, Bapak, mungkin telingamu agak salah. AC bukan aqua, AC. Saudara tahu kadang-kadang Bapak di surga itu juga suka bercanda. Tahu ya? Saudara yang punya anak kadang-kadang suka bercanda. Saya juga ingat, saya punya anak saya 16 tahun kemarin ikut di Los Angeles. Sekarang lagi di Los Angeles ambil summer school. Dia datang, dia bilang, Pak ini Pak di Instagram nih ada restoran Korea, enak. Terus saya lihat dolarnya 3, saudara. Tahu saudara arti dolar 3? Mahal. Saya bilang, oh tutup itu restorannya tutup. Saya bilang gitu. Terus anak saya bilang, masa tutup ini buka, tutup. Terus besok dia berkata lagi, saya bilang tutup udah. Itu teman papi bilang itu sudah dijual sejak COVID gitu. Saya suka bercanda sama anak saya. Rupanya Bapak di surga juga suka bercanda sama saya. Dikirimin aqua, saya bagi sampai Kembung jemaatnya. Jemaatnya Kembung, terus pada waktu kami terbang ke LA. Ada WhatsApp masuk, Pak ada mobil datang kirim sesuatu. Saya bilang apa? Aqua lagi kah? Biar kita bagi semua Kembung minum, dinginin aja biar semua tahan. Dan dia bilang bukan Pak, dia turunin AC. Saudara tahu, Bapak di surga punya kekuatan yang luar biasa. Koneksi sumber yang tidak terbatas. Pertanyaannya, maukah saudara kembali mengingat akan kekuatan Bapak? Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Boleh taruh tangan saudara di dada saudara, katakan Bapa, Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Boleh saudara angkat tangan seperti anak tadi. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari saudara yang di belakang boleh angkat tangan, katakan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Boleh saudara, tidak ada yang menangis, semua senyum, lihat kanan kiri, katakan Tuhan baik buat aku. Haleluya. Haleluya saudara. Baik, kita masuk ke poin kedua. Kita lihat poin kedua adalah, silakan, lepas dari perbudakan. Mari baca sama saya, lepas dari perbudakan. 1, 2, 3. Lepas dari perbudakan. Tidak ada bapak yang mau anaknya dalam perbudakan. Betul ya? Tidak ada bapak yang mau anaknya itu susah. Tidak ada. Pada waktu kami terbang dari Jakarta ke Los Angeles, kami lewat Jepang, lalu ternyata pesawat dari Jepang penuh Pak sampai ke Los Angeles. Dan mungkin ini musim orang daftar sekolah dan sebagainya. Saya lihat banyak orang tua mengantar anaknya ke Los Angeles. Kami di kelas ekonomi dan kami bapak-bapak melihat mata bapak-bapak yang penuh beban gitu ya. Oh sama nih. Dia juga lihat ini
Alisnya ngangkat, oh iya. Sama-sama. Kami semua pingin anak-anak kita semua jangan sampai susah. Katakan amin. Demikian juga Bapak, tidak pingin saudara semua itu dalam perbudakan. Mari kita lihat perbudakan seperti apa, kita lihat ayat ini. Mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru dengan kuat kata ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita semua ini anak-anak Allah. Dan Tuhan tidak pengen kita masuk dalam perbudakan rasa takut. Bukankah banyak dari kita jalan dalam hidup ini dikendalikan oleh rasa takut. Takut diomongin orang. Takut ditolak keluarga. Takut gagal. Takut jones ya, jomblo ngenes gitu ya. Takut apa lagi? Takut hancur semuanya. Hari ini firman Tuhan berkata, don't be afraid. Karena takut itu dapat membuat saudara dalam bondage. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Saudara lihat ayat ini baik-baik. Dia tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Katakan kekuatan. Kekuatan. Kasih. Katakan kasih. Kasih. Dan ketertiban. 3 hal ini, kekuatan, kasih, ketertiban adalah 3 hal yang didapat dari seorang Bapa. Di dalam Bapa ada kekuatan, power to protect, power to supply. Di dalam Bapa juga ada kekuatan kasih, ada kasih. Semua orang menolak saudara, Bapa tetap mengasihi. Saya punya anak sekolah waktu dia ujian IGCSE, dia susah dalam belajar matematika dan dia berkata, "Pak, aku nggak sanggup lagi, aku nggak mampu." Jadi dia masuk ke kamar saya dan dia minta peluk, "Pak, aku takut gagal." Dan saya berkata dengan kekuatan saya, ya, saya berkata, "Tunjukkan soal matematika itu pada Papa." Waktu dia tunjukkan, saya menangis bersama dia. Ternyata sekarang susah ya ujian matematika ya. Nah, saya bilang kita sama nak. Sama-sama gak bisa. Tapi saya katakan buat anak saya begini. Try as hard as you can. Hari ini Tuhan mau bicara. Usahalah sebisa yang Anda mampu. Dengan sungguh-sungguh bekerjalah di atas, di bawah. Kalau kamu gagal, aku ini tetap menerimamu di rumah ini. Katakan amin. If you fail, kalau orang-orang mempermalukan saudara, kamu itu tetap statusnya anak-anak Allah. Stay, itu tetap. Whatever you do, apa saudara rusak, saudara, Bapak tetap mengakui kita anak-anaknya. Katakan amin. Kita lihat slide selanjutnya. Bahkan dunia ini menulis tentang ketakutan. Ada ratusan bahkan hampir 1000 daftar rasa takut. Takut inilah, takut itu, takut dokter gigi, takut lihat darah, takut masa depan, takut apa, termasuk saya. Mau khotbah di sini takut. Ini adalah khotbah terjauh saya dalam hidup saya, saudara. 24 jam pesawat dari Jakarta Timur sampai ke sini. Tapi Allah berkata, jangan takut. Do not be afraid. Semoga firman ini buat saudara semua. Mari katakan kanan kiri, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca ayat lalu kita lihat video. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. You are love. Bapak Ibu semua hari ini ada pesan Tuhan. Anda semua dikasihi Tuhan. Kita lihat video ini. Saudara jangan menyerah dalam hidup. Kita lihat video ini.
Ada seorang atlet mengikuti olimpiade. Dia sudah latihan keras. Dia berusaha untuk tidak gagal. Dia lari, dia mengikuti lomba sprint di Olimpik. Bukankah seperti kita mencoba lari dalam kehidupan, berkompetisi dengan yang lain. Di tengah jalan kakinya terkilir. Dan dia tetap coba dengan pincang. Bukankah seperti kita semua? Semua orang mulai mempertawakan, malu dan sebagainya. Dia takut gagal. Bapaknya turun. Haleluya. Saudara, yang terjadi adalah mereka finish berdua dengan ayahnya. Seluruh kamera tidak melihat yang juara. Semua melihat Bapak dan anak ini. Hari ini pesan Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapak mengasihi engkau. Father loves you. Nomor 2, Bapak menerima engkau. Father accept you. Yang ketiga, Bapak mengampuni engkau. Father forgive you. Dan apabila saudara ada yang sedang susah di tengah jalan, Bapak mau kasih pesan. Ini jauh-jauh loh, dari Cijantung, Jakarta Timur, diterbangkan ke sini. Cuma mau kasih tahu, Bapak mau pesan, let's finish this together. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan takut, enjoy. Saya cerita dengan Avandi, bagaimana dia berjuang, dia ngangkat jadi nurunin barang dari tronton, lalu jadi kerja di rumah makan. Buat saudara yang sedang dalam proses-proses di atas di bawah, jalani dengan sukacita, tahu kita anak-anak Allah. Kalau Tuhan angkat kita, bantu yang lain, katakan amin. Pada waktu di bawah, jangan depresi, gak usah. Happy aja, kena goreng-goreng panas, haleluya. Aku anak raja, Pak Lukas bilang, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Katakan amin. Waktu bangun pagi hari, siang dan sampai malam, aku diberkati. Saudara, bos saudara pasti akan happy. Customer saudara pasti akan senang. Tapi kalau saudara mulai takut ini, takut itu. Jangan-jangan saya ini, takut kehilangan. Lama-lama, saudara, iblis tambah hancurkan saudara. Hari ini kita semua diberkati oleh Bapak di surga. Katakan amin. Amin. Baik, saya cepat ini bagian ketiga, izin Pak. Bagian ketiga, kita langsung bagian berani meminta. Baca sama saya, berani meminta. Mari kita baca ayatnya lalu kita selesai. Lukas 11 ayat 8 sampai 9, mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9 baca dengan keras, 1, 2, 3. Oleh mintalah, maka akan diberikan kepadamu. 2, carilah, maka kamu akan mendapat. 3, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada sebuah cerita, biar ayat ini saja, ditampilkan saja ayat ini. Saudara baca ayat ini. Sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, saya miringkan tulisan tidak malu itu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Pada waktu ada tradisi Timur Tengah, 2000 tahun yang lalu bahkan sampai hari ini, ada sebuah tradisi apabila ada orang tamu datang ke sebuah desa. Lalu di dalam desa itu dia meminta roti, ya, meminta roti. Lalu si pemilik rumah kalau tidak kasih roti buat makan, ini saya ambil kata cuma makan roti ya,
maka besok akan terjadi gosip di seluruh desa itu bahwa orang itu pelit. Sampai sini sudah tangkap? Dia pelit dan malulah dia. Ayat di atas ini bercerita, ada seorang tetangga, dia berkata, aku ada tamu mau datang dari luar kota. Lalu rotiku habis. Jadi dia datang minta ke tetangganya 3 buah roti. Berapa banyak? 3. Lihat baik-baik. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, mintalah 1, carilah dan ketoklah. Jadi mirip, Tuhan Yesus itu membuat persamaan sama 3. Tapi dia berkata, aku minta 3 roti untuk tamuku itu makan. Kenapa 3 roti? Karena roti waktu itu kecil-kecil. 1 roti dipikir kurang, gak enak lah. Kasih 2 supaya dia kenyang. Dan kalau dia kenyang pun masih ada spare 1. Spare 1. Seperti waktu saya datang ke sini, Bu Lydia bilang, Pak, saya siapkan pisang. Ada pisang dan jeruk di kamar. Tapi nggak cuma 1 pisang, 1 jeruk. Dia kasih lebih, 1 sisir, saudara. Sampai hari ini saya masih makan pisangnya. Sama jeruk banyak manis sekali. Ada 15 biji, saya cuma berdua. Selalu diberikan lebih. Saudara bukan begitu juga kan? Kalau ada tamu datang, saudara kasih lebih sedikit. 3 roti. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kata sikapnya yang tidak malu sering diterjemahkan orang adalah sikap daripada sang tetangga itu yang mengetok tengah malam. Betul ya? Konsisten meminta, mencari, mengetok. Tetapi ternyata ayat ini menuliskan kata tidak malu. Dalam bahasa Greeknya ditulis anaideia. Kata tidak malu itu artinya shamelessness. Jadi saya artikan di sini, itu bukan sikap tetangganya, tetapi sikap yang punya rumah si bapak itu. Kalau dia nggak kasih 3 roti itu, besok yang malu bapak itu. Jadi kalau saudara minta, Bapa di surga tidak kasih, yang malu siapa? Bapaknya yang malu. Saudara punya anak kan? Kalau anak saudara nggak bisa makan, yang malu siapa? Bapaknya. Hari ini saya berkata, berani meminta. Saya kasih contoh. Izin Pak. Oke. Ini ada video. Croissant 1. Coba saudara hitung ya. 2. 3 roti, betul ya? Saya kasih buat Lydia yang jemput saya. Kasih, Lydia. Buat saudara, berat nggak saya kasih 3 roti ke dia? Saya tanya, berat nggak? Enggak, orang saya dikasih tadi rotinya. Tadi dibeliin Pak Firgus. Oke. Si Avandi mana Avandi? Atau Pak Firgus, ada Pak Firgus? Oh itu Avandi. Avandi. Loh. Ini ada 3 roti Avandi. Ayo Avandi cepat, karena kita mau perjamuan kudus. Cepat. Ini coba saudara hitung 1, 2, 3. Buat Avandi ya makan ya. Avandi lupa. Ada selai kacang. Buat makan sama selai kacang. Kasih tepuk tangan dong saudara. Avandi lupa. Masa kamu cuma dapat selai kacang? Aku tambah keju. Menurut saudara berat gak buat saya? Enggak, orang saya ambil di breakfast tadi. Saya ambil tadi di breakfast bagi. Masih ada loh. Yosep. Habis ini saya dicari sama petugas hotel ya. 3
3 roti. Coba diangkat 3 rotinya. Saudara lihat baik-baik. 3 roti. Buat seorang hamba Tuhan dari Cijantung gak berat. Buat saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, kasih saya pekerjaan. Masa berat sih buat Tuhan? Amin. Tuhan, saya perlu jodoh. Masa susah sih buat Tuhan? Katakan amin. Saudara, bahkan saya mau saudara ingat firman Tuhan ini. Boleh dibagi roti buat semuanya, saya kemarin beli buat saudara. Keluarlah roti. Kau setia, mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara semua terpesona bukan? Baru 1 roti. Bagaimana kalau Bapak membuat terobosan dalam hidupmu? Amin. Haleluya. Saudara, mari sambil roti dibagikan. Mari ingat firman Tuhan bahwa Dia Bapa, Dia punya juga rasa malu. Ya, jadi Dia akan memberikan pada anak-anaknya. Saudara, kemarin saya waktu kesini saya baca laporan market cap dari Bank BCA, Pak. Itu 1.100 T, 1.100 triliun. Kekayaan Elon Musk 3.000 triliun, 3.000 triliun rupiah. Itu manusia. Itu perusahaan yang dibuat oleh manusia. Bayangkan Tuhan yang punya bumi, langit, segenap isinya, lautan dan segalanya. Masakan. Mari kita baca ayat ini. Aku berkata sekalipun namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Masakan kalau saudara berkata, Tuhan, aku perlu pekerjaan. Dia tidak kasih. Pasti Dia kasih. Mari lihat ayat selanjutnya lalu kita tutup. Karena setiap orang yang meminta, mari baca sama saya 1, 2, 3 dengan keras. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa mana di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, dia akan beri ular kepada anaknya ganti ikan. Ayat 12, atau jika ia minta telur, akan memberikan kalajengking. Baca, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya tutup dengan kesaksian. Saya punya saudara ipar, adik ipar saya. Tahun 2014, dia umur 32 tahun, dia belum menikah, perempuan, cantik saudara. 32 tahun tiba-tiba dia kena stroke. Dia anak gembala, anak pelayan Tuhan, tiba-tiba dia kena stroke. Berat kanannya semua mati. Ini ada fotonya. Kami segera bawa ke dokter Terawan. Itu saya masih lebih muda ya, lebih ganteng. Dan itu berlian. Tapi dia tidak menyerah, dia kembali jadi singer di gereja. Dia tetap melayani Tuhan dan dia nangis terus sama Tuhan. Tuhan, mau apa sih kamu? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya?
Dan setiap malam kita juga berdoa, mau sama Tuhan aja, sama Tuhan, mau sama siapa lagi. Saya mau kasih tahu buat saudara, Bapakmu yang di surga itu, saya kasih tahu. Saudara melayani Tuhan, itu ada yang ngitung. Ada yang ngitung. Saudara tahu, ada saatnya semua pintu tertutup. Ada saatnya semua orang membalikan badan buat kita. Di saat itu, Tuhan membalikan badannya buat kamu. Dia balik untuk ketemu kita. Nah, kita berdoa dan berdoa. Kita bawa ke Amerika supaya dia tenang sedikit. Lalu dia datang ke sebuah gereja. Sampai gereja dia nyanyi, nangis, tanpa make up. Pokoknya ya udah apa adanya. Dia berkata, Tuhan saya udah whatever you want deh Tuhan. Saya udah, bahkan dia sempat berpikiran untuk bunuh diri Pak. Depresi. Lalu dia pulang ke Indonesia. Tiba-tiba pulang ke Indonesia, ada WA masuk. WA masuk bilang, itu siapa wanita itu yang tangannya agak sakit itu? Dan orang ini berkata, saya mau ketemu dia. Hati saya kok bagaimana kena sama wanita ini. Dan saya berkata, sudahlah, di sini dia punya pacar, punya teman, semua meninggalkan dia. Ternyata orang ini bule dan dia serius. Minggu depan dia datang ke Indonesia. Kita kaget-kaget terima ada orang bule. Dia datang, dia serius. Saya berkata, jangan main-main. Dia bilang, tidak, saya serius. Lalu dia bawa ke Amerika adik kami. Sampai di Amerika, diketemukan dengan orang tuanya juga pendoa syafaat. Mereka pelayanan di gereja. Lalu orang tuanya juga menerima Berlian dengan baik. Lalu mereka jalan di North Berry Farm di Los Angeles. Tiba-tiba si bule ini berlutut dan kasih sebuah cincin. Dilamar. Dia takut Tuhan, dia pelayanan Tuhan, keluarganya di dalam Tuhan. Lalu tiba-tiba kita semua diterbangkan. Kita merayakan pernikahan dia di Los Angeles. Bapakmu yang di sorga tidak memberikan ular jika anaknya minta roti. Katakan amin. Hari ini saya percaya. Kita semua mau kan panggil Bapa. Katakan amin. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita bangkit berdiri.